Coach, saya aman kok sama istri kalau ngobrol saya sambil main Mobile Legends dan kita nyambung kok. Di situ ada anak lu nggak? Ada sih. Lu mau anak lu kelak ngedengerin lu sebagai orang tua, ngedengerin orang lain itu sambil main handphone. Gua ini manusia. Oh, apa yang ada di luar gua ini semuanya tentatif, nggak ada yang fix. Mau boomers, mau Gen Z, ya siapa yang ingin memimpin dia yang perlu memahami. Contoh. Dan gue ngelihat memang yang lu bilang sekarang generation alpha ini they think very fast and quite sharp. Dan katanya mereka generasi founder ya, akan menjadi generasi founder. Sehingga ada muncul kata harus yang gue udah hapus dari 10 tahun yang lalu. Diganti perlu dengan perlu dan butuh, dan itu udah embodied. Di buku gue, Tim Minju itu satu buku yang di dalamnya gak ada kata harus, gak ada kata sulit. Kenapa? Jadi communication in the beginning is a skill, in the end is an attitude. Welcome to Big Thinkers, guys. Hari ini gue kedatangan sosok yang lagi bisa dibilang dalam proses bersahabat, ya kan? Namanya Kang Purnama Priyatna. Jam terbang udah lebih dari 5.000 jam trainingin orang. He is a NLP and Neurosemantic Trainer. Gokil banget. Hari ini gue lagi mau ngorek, lagi mau ngupas, lagi mau trigger dia begitu banyak pertanyaan, mau belajar juga dari dia. Dan lu pada yang lagi nonton, please jangan skip karena lu bakal melihat abis video ini, tomorrow will be a different day for all of you. Thank you Kang for coming. Sama-sama Bro Neil. Thank you. How's Bandung? Bandung macet karena lagi liburan. Jadi Jakartans pada ke Bandung mungkin sampai 12 sampai pertengahan Juli ya. Yeah, because of school holidays ya. Tapi kebetulan gue nggak Bandung banget, jadi gue ada di pinggiran Bandung di Padalarang tepatnya. Oke, itu tempatnya lebih easy, Lebih lengang. yes. Kang Pur, Ya. di profil lo ada kalimat. The next level of leadership isn't speaking louder. It's thinking clearer. Boleh jujur, orang di Indonesia tuh banyak bos ya bro. Masih gayanya nada tinggi bro. Makin kenceng, makin ngegas, makin wibawanya tuh beda. Nah, menurut lo what's wrong in that? Well, kalau mengutip makin kencang wibawanya makin beda, bedanya apa nih? Biar clear dulu. Kan di sini bos-bos di Indonesia lebih banyak begitu. Jadi yang konsepnya ngomongnya dengan pemikiran yang tone yang low, stable, full of kebijaksanaan, leader yang bijaksana. Itu jarang sekali. It's more about nggak ada leader yang bagus. Kalau lu mau bekerja sama leader yang bagus, dia bakal marah-marah, dia bakal begini, dia bakal begitu. Jadi, dan itu adalah leader. Aku ngutip marah-marah dulu nih. Gue pernah komen di salah satu, I don't know, Reels atau TikTok ya, gue lupa. Reels kayaknya. Jadi gue kadang iseng untuk komen di Reels atau konten tentang bos yang marah-marah. Dan dia bilang, literally bilang bahwa fine, it's okay. Bos itu perlu bold dan menunjukkan ekspresinya kepada timnya ketika ada satu yang mungkin jauh dari ekspektasi dia dengan marah-marah. Gue di situ komen, fine, marah is part of emotion and it's okay to be marah. Karena itu indicate bahwa bos tersebut punya satu ekspektasi, right? But kalau marahnya itu diulang jadi marah-marah, itu yang perlu dipertimbangkan ulang. Gua nggak bilang nggak boleh. Iya. Kenapa? Once lu marah-marah, maka itu sudah menjadi lu sedang led by emotion. Oke. You as a Emosi leader, menguasai. Emosi yang lagi menguasai. You as a leaders, you need to lead your emotion karena emotion basically just penanda, just indicator. Yeah. How you can lead people while you cannot lead your emotion. Jadi it's kind of, komen gue di likes banyak orang. Kalau nggak salah sampai sekarang masih ada notifikasi 8.000 atau apa. Karena orang sense, iya juga ya, marah mah oke. But then ketika marah-marah, lu lagi dipimpin dari marah-marah itu sendiri, lagi dipimpin sama emosi itu sendiri. Dan itu pasti comes from
sesuatu yang nggak clear di dalam pikirannya. Makanya quotes gue kutip di situ. Menarik. Jadi kalau marah itu oke. Fine. Kalau marah-marah coba dipikirkan lagi. Coba dipikirkan lagi. Is it you yang sedang dipimpin oleh emosi, atau lu sebagai pemimpin perlu mendemonstrasikan how you lead your emotion? Oke. Artinya you admit bahwa lu ada ekspektasi, lu set the tone bahwa lu lagi mau menyampaikan sesuatu yang masih belum sampai dengan kriteria gua. Oke. Dan itu berpengaruh bukan hanya sama bos ya. Orang tua juga sama. Marah boleh, marah-marah pikir lagi. Iya. Iya dong. Iya. Kan kita tumbuh, kalau kan ada orang ngomong parenting VOC misalnya gitu ya kan. Parenting VOC. Ya kan. Dan tegas dan marah itu dua hal yang berbeda. Iya. Lu dulu pernah kerja as a professional di industri Banking. Terus lu ada turning point di mana lu akhirnya masuk ke jalur entrepreneurship. Kerja di banking itu comfortable. Absolutely. Gue dulu pernah di bank, gue pernah kerja di bank. My dad, bokap gue, dulu marah harinya gue keluar dari bank. Bukan marah-marah ya, marah. Kecewa lebih tepatnya. Karena dia bilang nggak apa-apa, lu di sana 20 tahun, nanti lo one day jadi kepala cabang. Istilahnya dia maunya hidup gue apik, ya gitu bahasa. Hidupnya apik gitu ya. Jalan aja gitu smooth gitu. Apa yang membuat lo cabut? Nanti gue ceritain lo apa yang membuat gue cabut. Yang membuat gue cabut Iya. at that time. Iya. Sebelum gue ngomong apa yang membuat gue cabut, pas gue cabut nih, pas ngirim surat resign, pimpinan gue yang sekarang jadi director di salah satu bank tuh, kamu di hire sama bank mana? Pertanyaannya basic banget. Sebutin aja. Apa offering dari bank tersebut? Gue bilang enggak bu, udah berkali-kali enggak bu. Karena reason yang gue sampaikan tuh dia nggak percaya. Jadi di Jakarta, tepat di sebelah gedung ini. Jadi gedung ini tuh gue ngeliat banget tuh waktu masih jadi fondasinya. Itu tahun 2009. Ibu gue meninggal dan bapak gue sama ibu gue tinggal berdua. Gue sebagai anak bungsu sama istri gue sepakat untuk nemenin bapak. Karena bapak ini tipe-tipe bapak-bapak manja lah. Kayak kita ini apa-apa sama istri. Dan gue sepakat balik ke Bandung untuk nemenin bokap. Wow. As simple as that. Dan gue mau ngapain di Bandung? Gak tahu. Tapi yang kepikir adalah gue gak gabung lagi ke perusahaan, company. Tapi gue build the business sama kakak gue. Dan itu yang kemudian membuat waktunya lebih merdeka untuk ngerawat bapak. Wow. The calling is so strong. Alright. Lu berapa bersaudara? 5 dan gue anak bungsu. Oke. Tapi secara keputusan decision nunggu gue kalau ada apa-apa. Asik. Apa yang Gue boleh yang rada flexing nih ya. Gue boleh yang paling bungsu tapi Tapi yang I kemudian am ditanya, the- tunggu I am the Purnama dulu. consideration. Tunggu Purnama dulu. Menurut Purnama gimana? Oke, ya udah ikut aja. Ya emang kadang-kadang yang paling kecil itu emang biasanya yang jadi little boss ya. Kalau kita ngomong gitu ya. Little boss maybe ya. Dan di proses itu it's a noble decision sih. I think gue sangat mengapresiasi, bukan berarti mengecilkan yang lain, tapi gue sangat mengapresiasi pribadi-pribadi yang punya kesadaran to take care of parents when dia orang membutuhkan. Itu gue, I'm one of them. Oh, oke. Yeah, I'm one of them. Gue tinggal sama nyokap gue because my father passed away. Oke. Jadi gue one house with her. Jadi no matter what happens ya gitu. Kalau gue case-nya I'm the only child. Jadi that's a different. Siapa lagi? Who else? But it's a choice. It's a choice. Yeah, still choice. Big difference-nya, gue sebelum masuk ke journey lo, gue pengen tahu big difference-nya dulu. Perbedaan apa yang sangat ketara being a professional and being an entrepreneur? Being a professional as bankers and entrepreneurs, selain yang basic itu kayak waktunya lebih merdeka, padahal enggak.
Padahal waktunya bisa lebih banyak dari profesional. Being the Prince-nya adalah punya kedaulatan penuh dalam membuat sebuah keputusan. Itu very very big difference. Ya karena memang sesuai dengan challenge-nya juga. Kalau kita as a professional atau employees kan udah tahu tuh tanggal 25 atau tanggal 1 kita dapat gajian. Tapi kalau entrepreneurs gue nggak tahu deh profit nggak bulan ini ke depan, udah nggak ada bayangan, perlu benar-benar kerja. Ya. Dan mindset itu kebentuknya dari mana? Jarang loh orang profesional tuh mau loncat ke situ. Sebetulnya sudah dipersiapkan sebelumnya. Jadi gue waktu itu rumah di Depok, kemudian ke Casablanca itu dengerin radio kayak Hard Rock FM tuh yang si Panji itu yang siaran Panji sama Steny Agustap, kadang undang Rene gitu. Gue dengerin dan lumayan terinfluence untuk build the business, untuk bangun bisnis gitu. Kebetulan pas di Bandung juga pas ngobrol-ngobrol sama kakak yang sekarang udah meninggal tuh, sama dia gue bangun bisnisnya. Di situ memberanikan diri untuk jalanin itu gitu, untuk jalanin as an entrepreneur. Your father was an entrepreneur or was a professional before? Di perusahaan minyak oil company sampai dengan pensiun dan benar-benar karyawan sejati. Berarti he was an intrapreneur. Entrepreneur. Iya. Right. Ya, Jadi itu gua nggak value-nya dari situ lah, value-nya ya. Iya, gue nggak punya model entrepreneur kayak gimana, nggak punya contoh. Apa yang membuat lo? Gue tahu setiap perusahaan kalau kita kerja di level-level tertentu tuh kita disuruh training ini, training itu. Apa yang membuat lo sampai masuk ke Neurosemantic sampai NLP? Bangun bisnis kemudian 1 tahun sempat bangkrut, bangkit lagi as a common business story ya. Di tahun kelima karyawan 300, mitra usaha 10.000 dan kakak gue meninggal. Dan karyawan 300, mitra usaha 10.000 ya. Karena kita, dan itu yang pegang people yaitu adalah kakakku. Dia natural born mentors, natural born coach yang tanpa ikut pelatihan apapun tapi dia good listener dan gua mau model dari dia. DNA-nya udah ada di dia ya? DNA-nya, bawaan lahirnya tuh memang kalau ngedengerin orang tuh kayaknya udah enak aja. Orang tuh tiba-tiba langsung akrab aja, rapuhnya cepat banget dan itu natural, bukan dari pendidikan. Dia meninggal 2016 dan aku yang ngurusin backupnya karena aku punya basic programmer juga yang bikin sistem dan segala macamnya. Kelimpungan. Nah, di akhir hayatnya dia juga titip karyawan, titip mitra. Aku mikir, aku perlu belajar tentang bagaimana people, bagaimana orang, bagaimana relationship, karena perlu ngebina juga ke daerah-daerah. Aku cari tuh training-training apa ya. Masa iya aku perlu belajar psikolog sih? Kayaknya takes time banget gitu. Pengen cari yang course-course gitu. Dan aku ngobrol sama waktu di The Carnegie gue punya mentors. Bulita bilang, cari yang namanya Mariani Eng, Indonesian the First Neurosemantics. Dari dia belajar tentang human. Dari situ. Wow. 2012, 2013 gue mulai belajar. Dari situ karena belum punya basic tentang people, ya puyeng belajar neurosemantics. Dan challenging, karena challenging kemudian cari bimbel. Bimbel ketemu mentors yang lain namanya Prasetya Brata. Itu Prasetya itu ketemunya itu pada saat gue mentoring untuk memecahkan ilmu neurosemantik itu gimana sih wujud aplikasinya. Ini belajar daging, gimana daging ini bisa renyah jadi makanan kayak rendang gitu. Belajar rendangnya itu di Pak Pras jadi lebih kerasa, kebayang visual dan rasanya itu di pembelajaran dengan Pak Pras. Wow. Apa yang paling lu dapetin? Berarti dulu lu lebih ke proses, kakak lu lebih ke people, ya kan? Gua lebih ke bisnisnya, lebih ke managing yang lain ya selain people. Big shift-nya apa? Big shift-nya justru ketika gue belajar ya, gue menemukan beresin diri gue sendiri, bukan beresin orang. Di pembelajaran itu ternyata, kalau gue namain, gue jadi fully human. Oke. Apakah sebelumnya gue belum manusia? Boleh jadi. Gue manusia tapi tidak beroperasi sebagai manusia. Once gue belajar itu, pelan-pelan gue makin sadar. Sampai hari ini berarti udah lebih dari 15 tahun ya. Yeah. Gue makin yakin gitu.
Gue ini manusia. Gua ini manusia. Oh, apa yang ada di luar gua ini semuanya tentatif. Gak ada yang fix. Bisa dijelasin nggak apa yang dimaksud dengan kata-kata apa yang ada di luar ini tentatif? Di luar diri kita itu tentatif, semuanya bisa bergerak, semuanya bisa berubah, semuanya bisa berganti, waktu, tempat, keadaan, kondisi orang. Yang gue mikir, iya ya, gue ketemu orang nih ngebina mitra nih, kemarin begini, sekarang begitu, besok juga nggak tahu kayak gimana. People change. Dinamika ya. Dynamic, it's so dynamic. Dan untuk itu gimana caranya ya? Ternyata ya kita juga, kalau ada yang bisa bilang gua bisa manage people, spesifiknya apa sih manage people tuh? Kita hanya bisa manage diri kita untuk kemudian memberikan respon terbaik terhadap apapun behaviornya people itu. Gua jadi ngerasa bahwa nggak langsung judgment, gua nggak jadi ngerasa langsung kalimat ini. Ada kalimat bagus. Every behavior has a positive intention. Setiap perilaku itu pasti ada niat baiknya atau pesan. Itu yang kemudian gue dapetin tuh presuposisi dari neurosemantik itu membekali gua untuk merespon ya kehidupan di luar ini yang tentatif ini. Jadi nggak fix. Wow. Tamparan realita apa yang lu dapat atau yang bikin lu sadar leadership itu bukan sekedar nambah skill tapi soal ngebongkar mindset dan meaning? Ini di fase-fase awal gua build the business ya, when ketemu orang atau ketemu people. Jadi gini, di bisnis gua tuh ada salah satu mitra di Sukabumi, bro. Dia seorang yang punten ya, daerah yang dia bisa makan Indomie itu kalau dia lagi ada yang meninggal di kampungnya. So challenging. Sebegitunya. Kenapa challenging. yang meninggal di kampungnya? Karena dia seseorang yang ngurus jenazahnya, dia yang nguburin, dia yang memimpin untuk prosesi kematian, dan dia dapat namanya berkat. Anaknya di kamar dikunci, gedor-gedor, nangis karena pengen jajan tapi dia nggak punya uang. Gue dan kakak gue bangun bisnis itu, kemudian kita shifting mindsetnya tentang bisnisnya karena dia belajar bisnis dan diawali dengan mindset bisnisnya. Bukan tentang profit atau apa, tapi pada saat dia ketemu gue dan meluk gue, Papur, dia manggilnya bapak. Papur, makasih ya. Anak saya sekarang gak dikunci lagi di kamar kalau mau jajan. Sekarang saya dengan penghasilan ini, kalau ada yang meninggal di kampung saya, mereka yang berpesta. Karena saya bayarkan ambulannya, saya bayarkan seluruh prosesinya, dan saya berikan uang santunan kepada mereka. Wow, kebalik. Totally change, 180 degrees. Dan itu, gue sampai suka merinding kalau dengar story itu. Karena ini story yang kemudian membuat gue dan kakak gue ini perlu dilanjutin. Itu masih, Patan masih dikit lah. Artinya bahwa kadang-kadang kita ngelihat only at the performance itu yang terlihat. Jadi kalau saya ngelihat ya kan banyak yang facilitating leaders di beberapa organisasi gitu. Orang bekerja itu kadang-kadang kan kita ngelihat oh lu malas atau lu nggak ada performance. Enggak, orang berhenti bekerja itu bukan karena malas, bukan. Tapi mindsetnya di dalamnya nggak ada sesuatu yang worth lagi dia perjuangkan. Gua agak kurang nyaman belakangan ini memperhatikan bahwa orang itu makin dibilangin mindset tuh mereka itu pada umumnya tidak merasa mindset tuh penting. Yang lebih penting itu skill set. Yang lebih penting itu something. Udah lalu jangan ngomongin mindset lah. Lu kasih tau gue teknikalnya aja, langkahnya aja. Padahal yang gue pribadi merasakan once your mindset is in the right track. Gue nggak bilang mindset tuh harus A atau harus B, tapi sesuai dengan diri lu bertumbuh gitu ya, growth gitu ya, bertumbuh. Acquiring skill jadi lebih cepat. Choosing tools jadi lebih tepat. Menurut lu why people, kenapa orang itu menganggap urusan mindset tuh kayak nggak penting?
Kalau bicara seorang yang bilang bahwa skill itu udah cukup penting dan mindset nggak terlalu penting, maka bisa gua katakan itulah mindset yang dia miliki, right? Itulah mindset yang dimiliki. Iya betul, dong, iya dong. Iya, iya, iya. Mind, alam pikiran, Iya. di dalam sana itu ada banyak hal. Iya. Ada tentang values, apa yang penting, ada tentang belief, apa yang kamu yakini, ada pengetahuan, ada aturan, ada identity, and so on. Ada banyak tuh. Mind, alam pikiran, yang dalam satu set. Makanya disebutnya mindset. Set. Gue punya ponakan namanya Elon. Waktu kecil dia ngeliat lilin, kemudian dia pegang. Kenapa dia pegang waktu masih toddler gitu? Karena dia belum punya experience. Iya. Which is itu di dalam alamnya, right? Iya. Kemudian dia punya experience, wah nangis, sakit. Besoknya dia lihat lilin lagi. Kira-kira dipegang nggak? Bisa iya, bisa enggak. Bisa iya, bisa enggak, karena kalaupun enggak, dia punya pengalaman. Dia ngakses pengalaman dia. Kalaupun iya, dia pengen coba lagi. Betul. Karena gue relate-nya bukan ke lilin, gue relate-nya diri gue waktu masih kecil jatuh dari Nyobain. sepeda, Dan besoknya nyobain lagi. main lagi, ya. Karena kejebak sama fun-nya kan, fokusnya. Ada fun-nya di sini, Iya. ada adrenalin dan segala Iya. macam. Satu hal kalau bicara tentang mindset, gue selalu teringat ya kata Michael gini, kan ada yang bilang namanya growth mindset sama fixed mindset. Mindset is about apakah mindset itu berguna atau tidak pada saat lu merespon kejadian di luar. It's not about kejadiannya, tapi how you respond. And your response is depend on your mindset. Makanya kalau ada orang bilang skill itu penting dan mindset itu apa sih mindset? Ya boleh jadi disitulah mindsetnya dia sebatas itu apa yang dia tahu tentang mindset. Dan mindset datangnya dari mana? Itu yang perlu kita elaborasi sepertinya. Pengalaman yang dia Pengalaman reference dan yang sudah ada di kepala dia. yang sudah ada di kepala dia, yang dia ciptakan di dalam alam pikirannya dia. Itu yang menurutku ya bisa salah bisa benar. Lo pernah bilang di salah satu tulisan lo, performance is not a skill problem, it is a thinking and meaning problem. Right. Berarti selama ini banyak perusahaan buang-buang duit buat training skill teknis, padahal yang rusak itu cara karyawannya ngasih makna ke kerjaannya. Iya. Artinya gini bro ya, gue kan juga dari experience gue ngefasilitasi training gitu, kan gue tuh sering casually pas lunch, pas break itu gue ngobrol. Gue tuh seneng ngobrol. Jadi kalau diundang podcast itu, aduh thank you banget karena seneng ngobrol. Gue ngobrol sama peserta dan gue tanya. Gue literally tanya, how's your experience? Dan selalu ada saja insight-insight dari mereka langsung yang ngerasakan shifting dari sisi apakah either itu mereka kemudian ngerasa berubah, ngerasa bertumbuh. Dan ketika ditanyakan seberapa penting pelatihan ini buat mereka, ya ini mah gue bisa belajar sendiri, ya ini mah gue bisa ngulik sendiri gitu. Ketika saya ngajarin tentang tadi tuh nanya-nanya, gue suka mandu tuh tentang apa pentingnya, apa artinya. Wah itu baru buat saya Pak. Karena selama ini ternyata saya jarang untuk mikirin kerjaan saya. Artinya mikirin kerjaan tuh, mikirin bagaimana cara dia kerja, mikirin kenapa saya kerjain ini. Karena selama ini dia mikirin bagaimana kerja yang lebih baik. Nggak mikirin apa yang bisa lebih baik dengan cara-cara saya bekerja. Kan akhirnya gue kan kalau suka ngasih tahu tuh tentang thinking, creating, and reflecting di neocortex kita. Dan gue kan deliver itu tuh. Jadi kemudian si peserta training ini ngerasa bahwa ada loh yang berbeda ketika kita menggarap sisi mindset ini, sisi bagaimana saya memikirkan pekerjaan saya, memikirkan cara-cara saya bekerja. Jadi yang kalau dibilang tadi performance, nggak buang-buang uang gitu. Ya tergantung what kind of training yang di deliver. Iya, kalau lu di drilling itu penting banget. Iya. Karena itu skill yang memang diperlukan, tapi untuk turun ke bawah itu nyali itu juga mindset kan. Iya. Karena kan kalau kita bicara tentang sesuatu kan ada dua bro ya, ada minat ada niat ya. Minat itu kan attention yang ada di luar sana, gimana dia punya passion, dia punya keinginan untuk achieve KPI whatsoever itu. Untuk mendapat itu kan dia perlu punya namanya niatan yang kita kenal dengan intention. When attention meet the intention, then there come a focus.
Lo bisa punya tujuan menembus KPI itu karena lo punya kekuatan di intentionnya, apa yang penting buat lo. Itu mungkin yang perlu gue bangun awareness pada saat training itu. What's important for you? Jangan-jangan itu nggak terlalu penting buat lo, tapi lo sekadar mengejar yang di luar. Once lo mengejar yang di luar, lo bisa nggak fokus, bisa ke distract dan segala macam. Itu yang kemudian gue sentuh dari sisi itu ketemu sama si leaders itu. Wow. Any funny story you went through in your training that somebody argue with you? Ada yang pernah nggak ngotot sama lo atau argue sama lo, atau pernah ketemu peserta or leader yang sebenarnya you're trying to tell them what is the right way, tapi dia orang kayak kekeh gitu? 2023 dia Kanadian ya, orang bule. Dia performer di salah satu hotel bintang 5. Dan gue konsul juga sama Michael karena challenging nih orang. Kata Michael gini jawabannya. Karena waktu itu kejadiannya gini, kan gue pandu dia untuk dapetin values, dapetin apapun yang di atas tuh. Pakai pertanyaan, tekniknya meta question. Simpelnya adalah menanyakan the why, yang sampai berlapis-lapis itu. Dia sampai di level 3 bro. 3 tuh maksudnya apa artinya dia dapetin, apa pentingnya dia dapetin, apa. Dah gitu. Dia complaining tentang, lu ngapain sih nanya-nanya itu terus? I'm enough sampai situ. Sementara gua itu masih yakin ini masih bisa naik ke atas lagi. Tapi dia stop. Dia berhenti dan dia nanya balik. Ngapain lu nanya-nanya gua gitu? Dan dia best performer di perusahaannya. Dia punya perform bagus, excellence. Tapi once gua ajakin reflecting untuk nemuin values di dalam dirinya, feedback gua adalah boleh jadi cara-caraku. Tapi kemudian gue sharing sama Michael bilang, ya begitulah orang-orang top performer, ya mungkin nggak semua ya, tapi mereka challenge untuk reflecting, mereka challenge untuk tantangan terbesar mereka adalah untuk menjadi reflektif ya, self reflection. Ya artinya bukan lagi keluar, jadi apalagi sekarang ya, sorry agak kan sekarang tuh ada nama FYP itu apa, for your page ya. Nah, gue tuh nemuin, kadang kan kalau suka ada ilham gitu ya, iya ya kita ini sekarang disibukkan untuk FYP. Gue sendiri sekarang lagi belajar gimana caranya FYP LinkedIn, come on, challenging banget. Nah, tapi kenapa kita nggak mikirin untuk for me page atau for my page, untuk diri kita sendiri nih. Boleh jadi nih kita banyak keluar tapi lupa untuk cek ke dalam. Nah, di training gua itu challenge-nya kadang-kadang ketika seorang performer itu dipandu untuk ke dalam, dia ada penolakan. Kalau pertanyaannya tadi tentang challenge ya, apa kejadian yang gua gimana ya? Karena di depan publik juga dia nanya gitu. Open question gitu. Gua udah tanya bahwa kita akan stretch ke dalam dan ini adalah perjalanan yang mungkin Anda jarang sangat lakukan. tidak nyaman ya. Sangat tidak nyaman. Kan begitu ya, di frame di coaching juga kita nggak nyaman, tapi itulah yang mau terbaik, the best version of you yang ada di dalam sana kita discover. Kayak kita banyak keluar angkasa itu jauh banget, tapi kalau ke dalam lautan kan paling berapa ratus meter kalau nggak salah tuh. Nah mungkin betul. Ke dalam diri juga gitu, the darkness of outside tuh. Apakah pertanyaannya Kang Pur udah mengenal diri? Ya tergantung dalam konteks apa, dalam hal apa. Gue juga mungkin ada part gue yang gue udah kenal, tapi ada yang mungkin yang sisi-sisi gelap gue yang gue nggak tahu gitu. Bahkan ada yang sisi-sisi yang gue belum punya keberanian untuk menghadapi juga. Belum punya keberanian, belum punya keberanian untuk masuk. Ya, itu yang paling challenge. Yang lainnya ya hal-hal kaitannya dengan cara-caraku yang boleh jadi perlu ku improve lah at that time. Karena bagiku ketika ada challenge ya, menurut gue tuh boleh jadi itu feedback. Gue kembali ke tadi pas lu ngomong, Neil, gue sempat bangun perusahaan terus sempat collapse, terus habis itu gue bangkit. What business are you doing that time? At that time bisnis digital, bisnis marketing place. Gue bikin marketing place khusus kopi bro. Okay. Jadi marketing place khusus kopi. Di situ nanti lu mau beli beans atau tapi orang-orang yang mau jual beans, pokoknya khusus kopi aja, very very specific, namanya crema.id. Jadi gua sharing ke beberapa teman itu rupanya convenience shifting ya namanya. Jadi orang nyaman di marketplace yang besar saat itu. Kayak gue pernah denger sih Crema itu.
Ya artinya gue develop kemudian ya nggak lanjut karena resource-nya perlu Massive, besar, lumayan. gede. Jadi saya udahlah yang ini aja yang dalam kendali dan masih bisa develop. Dan yang lu bangun sampai 300 mitra lu bisnis apa? Namanya Business Network Marketing. Oke. Network Marketing Tridaya Sinergi Indonesia bareng teman-teman, akhirnya ada 7 orang. Oke. Dan itu main di produk herbal gitu-gitu Ya, atau? betul, Oke. betul. Wow, amazing. Yang menarik pada saat lo ngomong tadi itu ada satu great discovery yang lo dapetin gitu. Tadi lo ngomong harinya gua belajar tentang people. Akhirnya gue belajar, gue nggak perlu pikirin orang lain begitu gue beres. Kayak seolah-olah 50% masalah yang lain beres gitu loh. Seolah-olah. Iya. Gimana itu lu bisa jelasin ke gue, bisa bantu teman-teman Big Thinkers lebih ngerti pentingnya kita upgrade atau bertransformasi atau ngeberesin diri kita. Gini, waktu gue belajar namanya neurosemantics itu aplikasinya adalah being a coach, right? Nah, jadi pada saat jadi coach itu kan Bruce Lee juga seorang coach, itu kita kan jadi reflecting, jadi cermin yang jernih buat klien kita, right? Nah, rupanya si cermin yang jernih ini hanya bisa terjadi ketika kita memang sudah tahu kalau kita ada PR dan kita we can handle ketika kita melakukan coaching. Jadi kita nggak bawa agenda-agenda kita, nggak bawa hal-hal yang masih perlu dibereskan dari sisi kita, apakah itu trauma atau apapun itu. Nah pada saat belajar itu justru dari 8 hari waktu itu di Bali, di 8 hari itu di 2 hari awal itu justru beresin tentang diri gue sendiri tuh, diri kita sendiri, tentang apakah kita masih punya terkait dengan distortion kognitif, apakah kita masih punya mental yang tidak punya power zone, tidak punya self esteem, itu tuh diberesin tuh. Dan itu yang menurut gua kemudian iya ya, as a profession untuk people helper itu kita perlu, kalaupun kita, artinya gini, bukan berarti kita nggak punya masalah, right? Ketika kita menolong orang melewati jadi training, jadi coaching, bukan berarti kita, setiap coach butuh di coach. Ya sama kayak setiap dokter nggak bisa mengobati nggak bisa ngobatin diri sendiri. Iya. A doctor needs a doctor, a coach needs a coach. Exactly. Dan gue bergelut di sisi komunikasi, konten gue di LinkedIn, di Instagram itu semua komunikasi. Apakah gue kemudian master expert dalam gue nggak mau ngeklaim sebagai master sama expert. Kenapa? Ada satu cerita. Gue ngisi di Instagram tuh konsisten terkait dengan komunikasi atau people development. Gue ngisi tuh tentang konten listening. Anak gue waktu itu masih kelas 5 SD. Dari belakang ngeliat gini. Papi ngajarin orang listening, sama aku aja nggak listening. Kenapa ya kayak gitu-gitu tuh kena banget ya, kayak ditabok gitu ya. Gue langsung orang dalam kan, ordal. Gue langsung tutup laptop bro. Gue langsung tutup laptop. Gue kemudian gue ke restroom gitu. Ya gue beresin diri gue, kemudian keluar, gue peluk anak gue, kemudian udah rada tenang gitu kan, suka jalan bareng juga keluar. Gue tanyain, what spesifik, kejadian spesifik apa yang kemudian kamu ngerasa bahwa papi nggak listen kamu gitu. Ya dia cerita waktu itu pas ngobrol triangle gitu sama maminya, ya kita bertiga suka ngobrol dan pada saat itu dia ada merespon atau sesuatu, tapi gue bahkan sama istri gue yang nggak ngerespon, dan dia itu ngerasa wah not validated lah, not apa? Iya, nggak involved in that conversation. Minum dulu ya. Ya, siap. Karena ke-trigger nih tentang pola asuh. Ya kan lagi rame sekarang kalau ngikutin bola ya. Gue lagi tertarik sama si Haaland tuh. Bisa-bisanya ya. Boneka gede bayi gede tuh main bola gitu. Jadi gue baca tuh akhirnya cari tahu tentang si Haaland tuh. Jadi Haaland itu kan bokapnya pemain bola, nyokapnya juga atlet ya. Jadi atlet dengan 7 mata yang kayak lompat tinggi dan segala macam itu. Jadi dia tuh pola asuhnya itu, jadi dia ngelihat orang tuanya yang, jadi kan nggak langsung jadi bola ya, dia tuh jadi belajar
pokoknya segala olahraga dia ikutin lah. Yang ujung-ujungnya akhirnya bola. Karena apa? Karena ngelihat day to day-nya bokapnya pemain bola. Dari situ bagus banget tuh ceritanya itu bahwa anak itu bukan mengikuti apa yang dikatakan orang tua, tapi anak itu melihat apa yang day to day-nya papi mami atau bokapnya kerjain. Jadi gue dapat banget, oh iya ya. Makanya gue juga sekarang tadi kalau pertanyaan core question-nya adalah lo belajar kemudian tiba-tiba tadinya buat ke people ke diri sendiri, itu beresin kue, beresin keluarga dalam konteks relationship dengan anak, dengan pasangan. Apakah jadi yang terbaik? Ya jadi terus belajar dan jadi tahu, jadi paham sama pasangan, jadi paham sama anak. Kalau gue ingin dipahami ya gue sih first to understand before understood, either sama pasangan maupun sama anak. Ngomong-ngomong soal pasangan, komunikasi itu kan penting ya. Gue nggak tahu lo pernah ngalamin ini atau pernah ketemu orang yang jomplang. Jomplang tuh begini. Misalnya ada couple, bisa suami dan istri, bisa suaminya duluan yang tersadarkan untuk masuk ke jalur transformasi. Artinya dia merasa gue penting nih belajar tentang diri gue. Gue pengen tahu, I want to be the better version. Gue pengen jadi versi terbaiknya diri gue. Atau sebaliknya, istrinya yang tersadarkan duluan untuk masuk ke jalur itu. Dan along the way dalam waktu 1, 2, 3, 4, 5 tahun, jaraknya jadi jauh bro. Frekuensi, maksudnya frekuensi jadi jauh tuh, yang ini terus upgrade, dia punya kognitif tuh makin penuh tuh, dengan informasi, dengan ini, dengan itu, yang akhirnya bisa labeling, bisa judging, merasa dirinya mungkin lebih baik, dan memang pastinya tentu lebih baik karena dia menjadi orang yang well informed, pribadi yang well informed. Sedangkan yang menurut gua bukan nggak sadar tapi belum tersadarkan atau belum merasa penting, merasa dirinya fine-fine aja gitu. Itu mulai terjadi gap tuh bro. Jadi mulai terjadi gap of communication, gap of understanding, ya kan, gap-gap ini. Di situ isu seperti itu tuh nyata dan ya emang begitu Neil, atau ada yang salah. Kalau yang satu memang udah masuk ke jalur transformasi, harusnya yang satu nggak tertinggal. Which one? Dari pandangan Kang Pur. Ini kemudian yang gue suka dari neurosemantics, dia bilang gini, apply to yourself. Once you belajar komunikasi, lo apply to yourself in term of your relation dengan pasangan maupun dengan anak. Artinya ketika gue belajar maka gue apply, nggak jauh-jauh, bukan ke kelas training, bukan, di rumah gue apply-nya. Kenapa? Karena istri akan melihat gue mendemonstrasikan bagaimana gue listening, anak gue akan melihat, mencontoh bagaimana orang tuanya listening dengan pasangannya. Anak gue punya model bahwa oh gitu ya, ketika mami ngomong itu papi bener-bener truly listen, nggak pegang HP, nggak apa. Anak tuh bakal kerekam, perhaps ya, harapannya. Gue sedang mendemonstrasikan bagaimana supaya dia nggak perlu dikasih tahu listening sama orang, tapi dia memiliki model. Jadi gue belajar buat diri sendiri tuh supaya pasangan sama anak tuh punya model dalam berkomunikasi yang baik gitu. Kenapa perlu apply kepada diri kita sendiri? Karena di sekitar kita, keluarga kita, itu akan merasakan kok bagaimana dampaknya dari apa yang kita tahu, knowledge kita. Dan itu akan bisa langsung terasa kok. Contoh nih, gue langsung kasih contoh ya, nggak apa-apa ya. Contoh, gue belajar tentang yang namanya metaprogram. Pernah denger ya? Pernah. Metaprogram. Oke, metaprogram gue tuh matching bro Sunil. Istri gue itu mismatching. Oke. So strategiknya adalah ini yang kemudian boleh jadi ya membekali pasangan-pasangan yang konflik gara-gara apa, kan suka sharing tuh peserta juga masalah personal life-nya. Oke, ini kayaknya salah satunya yang bisa relate dengan cerita gue. Jadi ketika istri gue paham bahwa istriku adalah mismatching. Suatu ketika istriku nanya, kita mau ke Akung atau ke Fortuna? Jadi di Bandung tuh ada, sekalian bocoran ya buat teman-teman Big Thinker. Di Bandung tuh ada Fortuna dekat Masjid Istiqomah, bakso Malang, enak. Sama bakso Akung, Jalan Lodaya. Ketika istri gue nanya, mau Akung atau mau Fortuna?
Gua lagi mau bakso akung. Oke. Gua tanya sama istri gua, Mami mau apa? Terserah papi. Berarti menyerahkan ke gue. Ya nggak? Gua lagi mau bakso akung. Lo udah bisa nebak nih. Gue jawab apa kira-kira? Lu kayaknya bakal jawab Fortuna deh. Fortuna. Kenapa? Karena kalau gua jawab akung, istri gua Fortuna aja karena mismatch. Dia nyari beda. Mismatch. Oke, kalau Dia lu nyari beda. Oke, itu fungsi dari maksudnya mismatch. Itu dari fungsi mismatch. Ketika istri gua nanya, terserah. Nah, ini masukan nih buat lo Pade, ya kan? Makanya gua dibilangnya, Kampur pakai aja namanya communication strategis karena lu banyak strategi buat izin para istri dan suami supaya itu kan hal gitu bisa jadi konflik. Dan gua ketika jawab, kayaknya Fortuna enak. Istri gua responnya gimana? Mending Fortuna. Ya hayo gas. Kenapa orang gua mau Fortuna? Maunya aku. Kind like kalau tadi ceritanya awalnya tentang suami istri semua pasangan gitu ya. Menurut gua PR kita adalah once lu belajar, kalaupun nggak bisa ngajak pasangan untuk belajar, lu aplikasiin dalam rumah tangga, dalam pasangan. Wow. Start with yourself, change yourself, tapi jangan lupa apply di yang terdekat. Jangan sampai lu keren, nyampe rumah lu nggak berdampak apa-apa gitu. Makanya waktu agak panjang dikit. Waktu training Bro Sunil, itu ada seseorang yang kan gua ngajarin listening tuh. Listening tuh perlu ngadep badan gini, kemudian berikan note, eye contact. Terus ada salah seorang peserta, Coach, saya aman kok sama istri kalau ngobrol saya sambil main Mobile Legends. Dan kita nyambung kok, aman kok. Nah itu yang mungkin yang cerita yang tadi tuh. Kalau pertanyaan yang ada nggak peserta yang ngele, ya kayak gitu tuh, seru tuh. Gua dengerin aja. Oke. Tapi aman-aman aja, fine. Kan peserta yang lain jadi, nggak relate nih. Dia aja aman kok. Orang udah saling paham kok. Oke, gue bilang. Di situ ada anak lu nggak? Ada sih. Lu mau anak lu kelak ngedengerin lu sebagai orang tua, ngedengerin orang lain itu sambil main handphone. Dan dia literally sambil nanya ke gua tuh sambil pegang handphone memang. Karena udah terbiasa Karena gitu. terbiasa dia nggak bisa lepas. Udah autopilot. How come gue bilang training gua. Dia langsung lepas handphonenya, dia langsung nyender ke belakang. Dia gini. Lu belum jawab pertanyaan gua. Lu mau anak lu listening sebagaimana lu listening? Setelah training dia nyamperin gue, thank you ya coach ya, gue nih. Soalnya dari awal memang kayak gitu ya, kayak nggak ada sadar gitu. Emang gue begini orangnya. Emang ya nggak apa-apa juga begini, selama itu berguna, karena kan tentang berguna apa enggak. Iya benar. Bukan tentang negatif atau positif. Iya betul. Itu juga, itu nanti gue akan masuk tuh konsep berguna dan enggak. Ngomongin cara mikir, algoritma sosmed bikin kita kebiasaan mikirnya sekarang tuh makin hari reaktif. Gampang kepancing emosi, attention span jadi lebih tipis, like tissue. Menurut kacamata neurosemantik, seberapa parah sosmed merusak cara kita ngasih makna ke informasi dan gimana cara kita balikin kejernihan berpikir di era doom scrolling ini? Buset, pertanyaannya coy. Sebelum kesana ya, sebelum menjawab bro, ini kita perlu balik dulu gini. Ketika kita sense dengan melihat, mendengar, merasakan, mencium, mengecap, kalau kita dengannya fakok, segala sesuatu yang ada di luar, either sosial media, kejadian sekarang, lampu, segala macam itu, kan masuk ke sense kita tuh, terlihat. Kemudian ditayangkan ulang, right? Di dalam kita, we call it representative ya, yang terdengar, terlihat, dan segala macam. Once setelah ditayangkan ulang itu, kemudian lu kasih makna, gitu, kasih pikiran, kasih tahu tuh ke dalam kepala kita. Ini kalau dibikin slow movingnya ya, dibikin pecahan-pecahannya, slow motionnya ya. Lu kasih arti, kemudian dari arti itu baru di foldering tuh mau kemana? Is it a knowledge? Is it sesuatu yang penting, values? Is it sesuatu yang gua jadi makin yakin, jadi belief? Is it sesuatu yang akan terjadi di depan, jadi imajinasi? Ini jadi sesuatu, wah ini gua banget nih, jadi identity, apapun itu and so on. Maka itu masuk ke dalam bahkan sampai ke trauma. Sampai ke trauma. Ini mengingat gua pada apa? Trauma, segala sesuatu. Masuk ke fear, masuk ke alertness. Masuk ke fear, bahwa segala macam. Masuk ke alam mindset gitu.
Yang kemudian segala sesuatu yang kita naikin munculkan sense, munculkan feeling, munculkan rasa. As we think, we feel, we know it. Jadi ada yang bilang perasaan dari mana? Ya berdasarkan pikiran kita dong. Diawali dengan thinking kita dong. As you think, you feel. Itu udah kita tahu bersama. When you have a feel, kemudian dikasih nama baru emotion. Kaitan dengan doom scrolling tadi, ketika itu terjadi putar, kita folding di sini, di makna dan segala macam, kita ngerespon dengan segala sesuatu yang jadi automatic, right? Yep. Automatic. Karena terlalu sering dan terlalu cepat. Karena terlalu sering dan terlalu cepat. Dan saking sering, saking cepatnya, dia dalam second itu bisa memilih untuk lanjut atau enggak. Iya. Mau bukti, lagi-lagi Elon ya, ponakan gua nih. Gua lagi lihat handphone bro. Dia di sebelah gua ngeliatin. Dia geser dong handphone gua. Di scroll sama dia gitu. Set, ngapain kamu scroll? Gak menarik. As simple as that. Alpha, ngeri kalau dilawan. Di usia 4 tahun, dia sekarang mau masuk TK. My son is 6 years old. He does that. And then, gak menarik. Itu baru berapa second ya? Tak video. Menurut gua, video itu cukup. Karena kan kita lagi lihat bareng-bareng ya. Lihat kontennya itu bukan konten adult tuh kan. Konten anak-anak. Tapi dia bisa geser secepat itu. Wow, ini gimana cara balikinnya? Ini gimana kita as adult ya untuk learning? Karena gue juga sama sekarang tuh kalau sekiranya nggak menarik ya, jadi kelatih untuk cepet tuh. Apalagi dibantu sekarang ya segala macam. Kalau nggak cepet tuh kayaknya nggak gue banget gitu. Nah, speed. Sekarang orang tuh dipaksa untuk speed. Everything speed. Everything speed. Jadi sampai ada Rupert Murdoch dia bilang perusahaan sekarang tuh bukan perusahaan gede dan ngalahin perusahaan kecil, tapi perusahaan yang cepat Yeah. yang akan compete-nya. Balik ke pertanyaan tentang bagaimana yang sudah kupelajari terkait dengan hal itu. Supaya jawabannya tidak tatanan teknis ya, tapi tatanan terkait dengan what behind the technique, behind the skill. Yang kupelajari adalah memastikan bahwa kita ngelatih sensori kita, ngelatih lagi sensori supaya masuknya itu nggak langsung ke pikiran. Jadi benar-benar gua nggak mikir, latihan mendiamkan alam pikir, your mind. Lebih ke mindfulness ya. Boleh jadi mindfulness namanya. Dan exercising ini yang kita bisa latih sebetulnya. Dari itu 1 menit, 2 menit untuk diam aja, tanpa ngelihat handphone dan segala macam. Itu masih teknis. Tapi kemudian kita perlu tambahin intensinya buat apa sih? Tujuannya buat apa sih? Ya buat ngelatih kita supaya nggak bener-bener tetap scrolling, tetap terjebak dengan hal-hal yang menarik itu. Ini memang fenomena yang kemudian jawabannya kalau kita cari ya jawaban-jawaban teknis gitu bro. Apa ya jawaban-jawaban yang kemudian behind the technique, behind the skill itu. Yang gue temuin ya tadi terkait dengan intensi kita, matrix kita. Matrix itu artinya dalam peran apa gue ngebuka konten, dalam tujuan apa gue membuka konten, ya itu yang perlu dicari tahu sebagai backgroundnya. Jangan-jangan karena kita nggak ada waktu, jangan-jangan karena kita lagi nggak ada kegiatan lain. Toh kalau kita sibuk kita nggak scrolling. Iya betul. Kalau kita lagi ada pekerjaan lain kita nggak akan scrolling. Menarik. Ada cerita lucu. My son wish me for Father's Day. Oke. Dia masih umur 5 mau ke 6 ya. He's about to go to 6 gitu. Dia bilang, Dad, happy Father's Day. When will you buy gift for me? Gue bilang Transaksional ya. Gue bilang, loh, biasanya your birthday I buy gift, iya dong? Iya. Happy Father's Day you yang kasih gift dong. Kan I'm being a great father dong, iya nggak? Lu ngucapin gue thank you dong. Tau nggak lo jawabannya apa? Apa? Who made you a father? Oke. Harusnya lo thank me. Oke. Kalau gue nggak ada lo nggak jadi father. Oke. Itu pertama kali gue zong bro. Oke. Kagak bisa jawab bro. Dan jawaban itu yang nggak di-expect dari anak seusia itu. Iya. Oke. Dan gue ngelihat memang yang lo bilang sekarang generation alpha ini they think very fast Ya. and quite sharp. Dan katanya mereka generasi founder ya, Yeah. akan menjadi generasi founder. Karena out of the box, memang pemikirannya gue nggak bisa tebak. Yeah. Orang lagi aku tiduran, kemudian ada 2 gen alpha nih, anak TK nih, 2 orang ini tuh lagi ngeliatin kepala gue tuh, lagi ngeliatin rambut nih.
Yang satu ngomong gini, Ilona, ini papi banyak warna putihnya ya. Iya, itu tuh tandanya udah tua tahu. Wah, kedengeran dari telinga gue ngobrolnya berdua bro. Gue bilang, ini ngobrolan apa sih? Kenapa nih? Kacau. Iya, dia udah tua tahu. Lu ngomongin itu. Lu tuh banyak bikin statement yang cukup nampol ya bro. Oh. Di era sosmed juga banyak banget orang pamer gelar coach sana sini. Nggak apa-apa, baik buat semua orang yang coach, ini bukan menyindir siapapun. Oh tapi iya, gue iya. ngomong umumnya. Iya, general. Gelar yang dicapai dengan capek-capek harus dipamerin gitu ya. Betul. Tapi ada statement lu yang berani. A certificate tells you what I've studied. I've studied, but The transformation tells you what I've understood. Ini sindiran buat banyak coach karbitan yang modal gelar tapi nol impact. Atau apa? What did you learn from this gitu? Iya. Salam hormat gua buat Bu Mariani, Michael Hall, Pak Prasetya Imbrata, Ko Irfan yang sudah nonton, yang lagi nonton ya. Teman-teman Neurosemantics yang ikut di namanya Meta Coaching ICMC. Dia nggak bisa kasih sertifikat until you perform the benchmark 2.5 in every skill. Ada 7 skill. Dan proses benchmark itu yang membuat gue merasa, oh gue nanti lulus akan menyematkan sebagai meta coach. Once you demonstrate, kemudian di benchmark, di observe how you demonstrate the skill of coaching. Nggak nyampe tuh 2.5 di awal dulu ya, waktu awal-awal kan sekolah itu kemudian tidak serta-merta membuat kita menyematkan. Ibaratnya kalau kita sekolah kedokteran kan sekarang nggak langsung jadi dokter, right? Seorang sekolah hukum nggak langsung jadi pengacara, right? Nah rupanya Michael juga melihat itu, seorang yang belajar coach pada saat lulus itu nggak serta-merta bisa dipanggil coach. You need to demonstrate the coaching skill. Yes. At that time kemudian muncullah kalimat itu bahwa iya gue tahu coaching gimana, tapi untuk menjalankannya saat ini saya ada di level berapa tuh? Ada benchmark, ada sub skillsnya. Setiap satu skills itu mungkin ada 17 sub skill yang perlu terdemonstrasikan pada saat gue melakukan coaching. Dan ketika itu nggak reach, itu juga pada saat itu dengan klien itu. Di another kemudian gue bisa reach 2.5, tapi itu juga tentatif. Bisa jadi lu pada saat tertentu bisa turun. Bagaimana lu punya konsistensi? You keep practicing to be a coach, to coaching someone. Dan itu kemudian muncul, iya ya, ternyata nggak semudah itu. Dan ini jadi fenomena juga ketika seorang dokter, seorang lawyer, seorang apapun yang karena dia menempuh pendidikan profesi, kemudian bagaimana ia mendemonstrasikan skills profesinya. Wow. Yang kemudian ya tadi ada hal-hal yang tidak terdemonstrasikan. Di NLP itu kan ada juga salah satu modality namanya reframing. Reframing itu menurut lo what is the benefit? Kebermanfaatannya apa? Kan tadi ya di awal at very beginning kita ngobrolin tentang bagaimana mindset meaning itu matters terhadap respon kita di dunia luar ya. So segala sesuatu yang ada di dalam kita kan frame of mind ya, frame. Ya, We have a frame. Ya. Kita punya bingkai berpikir. Kita frame-nya itu kan, frame itu bingkai kan. Bingkai berpikir. Si bingkai berpikir inilah yang kemudian dia jadi sesuatu yang matters untuk kita cek apakah ini berguna dalam merespon untuk dunia luar kita, untuk diri kita. Makanya itu kemudian kita bisa menciptakan ulang makna atau mereframe namanya, membingkai ulang. Penting karena ketika kita punya frame apa, itu akan berpengaruh pada kondisi mental kita. Orang nyebutnya state, kondisi alam pikiran, emosi dan juga yang ditunjukkan oleh tubuh. Maka ya bagiku seorang yang mampu mereframe sebuah kalimat kondisi keadaan yang menimpa dirinya
itu akan membantu dirinya more health, lebih sehat, lebih empower, lebih punya sesuatu yang certain dibanding dia kemudian dipimpin oleh pikiran-pikiran yang tidak, ya boleh jadi tidak berguna pada saat itu. Jadi kalau pertanyaannya reframe penting, iya penting banget, matters banget. Matters banget. Ini gue relate ke problem terbesar yang lagi dihadapi negara tercinta kita. The bureaucracy mindset. Lo sering banget ngasih training ke instansi pemerintah kayak LKPP, BPJS, sampai Pemkot. Seringkali niat kebijakan pemerintah itu A. Tapi pas dikomunikasikan ke publik nyampenya Z. Berujung dirujak netizen. Sebenarnya missing link-nya di mana, bro? Apa ini murni salah milih kata atau empati yang putus? Or maybe they don't even have a team to do the communication. Mungkin yang terakhir ya, tentang tim yang memang menggarap bagaimana mengkomunikasikannya. Tapi sepengamatanku beberapa, dari itu pejabat atau ya berpihak ya, perlu terampil dalam memilih diksi, memilih kata yang sesuai dengan bahasa, istilah, terminologi maupun keadaan masyarakat. Prinsip dari Stephen Covey itu udah paling gue sering pakai tuh di kelas. Seek first to understand before understood. Aduh, I love that. Seek first to understand before To be understood. Gua nggak berpihak pada satu atau dua orang tentang sosok nggak ya. Itu jauh banget dari situ. Cuman gua ngambil learning point-nya aja. Ada seseorang yang dia 8 tahun mempersiapkan dan dia sepertinya, karena gua juga ya nggak kenal dan belum ada kesempatan untuk berkenalan, dia paham masyarakat tuh butuh apa. Butuh being listen, butuh dipahami, butuh didengarkan, butuh di-acknowledge penderitaannya. Dia paham. Dan cara-cara masyarakat itu kemudian berkomunikasinya lewat mana, dia paham tuh. Lalu dia bangun sebuah channels, dia bangun channel itu kontennya dengan bagaimana dia mendekati, berlepas dari opini, oh dia pencitraan segala, kagak, gua berlepas dari itu. Tapi the way dia bahkan belum menjabat as a birokrat sebagai seorang pemimpin. Dia jalan masuk, kemudian dia beresin urusan-urusan sosial yang common. Orang gila lah, jalanan lah, kemudian juga yang anaknya nggak punya biaya sekolah. Dia sentuh itu. Seek first to understand, right? Once dia terpilih memimpin menjadi seorang governor, kemudian menjadi gubernur, channelnya masih ada. You know what yang terjadi apa? Ya orang paham sama dia, orang ngikutin dia, orang willing to be led by him. Contohnya apa? Contohnya dia ngonten, ayo anak-anakku diikutin coy. You know who is it? Tahu siapa? No. Gubernur Jawa Barat. Oh si ini yang sekarang. KDM. Iya, KDM. Yes. KDM melakukan itu. Iya. Dia by design 8 tahun persiapannya, bro. Sekarang di Bandung, kalau ada kaki lima segala macam, orang rebutan foto sama dia, kan paradoks. Seorang pemerintah, kalau mau ngegusur ke segala macam, kan di demo pak. Konflik pas itu. Ini apa pak? Bapak ikut dipoto bro. Wow. How come gue bilang? Orang seneng digusur bro. Paradoks. Duit sih memang dari kontennya maksudnya, dia. Tapi kan, dia bisa nerima. Maksudnya dia orang lebih accepting. not only nerima, not only accepting, but They are happy. excited. Ya. Dan support. Yeah. We know you're doing the right thing. Ibaratnya gitu ya. Jadi so kalau ngomongin tentang Kuncinya we know you're doing the right thing itu yang berat. Itu yang paling berat ya. Itu jadi quote tuh bagus tuh. Iya Jadi To be a great bureaucrat is to make the public understand that they know you're doing the right thing. ya, perlu tahu. I think that is the best benchmark. The best benchmark karena masyarakat itu butuh notifikasi aja, bro.
Notifikasi bahwa lu kerja, bahwa ada sesuatu yang dikeluhkan, dilakukan, dijalankan, Yeah. diberesin. And I believe you're doing the right thing And I believe for us. That's interesting. ya. Kalau ada leader yang jam terbangnya tinggi tapi dicap toxic sama timnya, gimana cara lu masuk ke kepalanya dan ngebongkar mental blocknya? Maka yang perlu dilakukan adalah what kind of toxic yang terjadi. Perlu clarity dulu. Iya. Ini problem dengan orang untuk menyelesaikan sebuah masalah itu kadang-kadang lack of clarity. Jadi sedang menyelesaikan apa? Lack of clarity itu maksudnya kejelasan. Ya. Jadi Kita selalu mengeneralisir banyak hal ya. Oh, orangnya toksik. ya, Tunggu dulu, maksud lu toksik gimana nih gitu ya? iya. Termasuk ketika ada yang sharing di kelas gitu. Dia sharing dia bagaimana menghadapi orang MPD yang later on kemudian ketahui dia menduga ayahnya NPD. Gue tanya dong sama dia, how do you know that your dad NPD? Hanya karena lu melihat simptomnya dikait-kaitkan, kan begitu sekarang. Problemnya adalah sekarang mengait-kaitkan sebuah behaviors yang ada konten. Ini kekacauan ini concern dunia gue juga sekarang, nih. iya. Ada konten-konten yang kemudian menunjukkan bahwa kalau begini tuh disebutnya ini. Iya, betul. Akhirnya orang tuh menduga, oh jangan-jangan gue sama kayak gitu, berarti gue begitu. Oh gimana caranya? Oh beli obat ini di Lala. Marketplace menyiapkan obat yang kemudian dia minum. Akhirnya dia minum obat pada sesuatu yang bukan problemnya dia. Dan itu terjadi chemical reaction yang bikin new problem. Exactly. Dia sedang tidak menyelesaikan masalah, tapi menyelesaikan simptom atau gejala. Tadi pertanyaan di mana? Sorry. Kalau ada leader yang jam terbangnya tinggi, tapi dicap toksik sama timnya, gimana cara lu masuk ke kepala dan ngebongkar mental blocknya? Bagi si leader atau bagi si orang yang ngomong si leader itu toxic nih? Ke leadernya. Ke leadernya. Boleh jadi perlu tahu dulu apakah dia aware dengan bahwa dia toxic based on feedback. So aku akan ajarin kepada dia bagaimana dia mampu accepting the feedback from others, bahwa is it you, peran apa dan perilaku apa yang sedang kau demonstrasikan, dan sadarkah engkau tentang peranmu, dan peranmu ini idealnya adalah perilakunya ini, dan perilakumu tidak fit dengan peranmu, dan ini dapat feedback nih. Bisa gue gitu. Ya, jadi bangun dulu awareness dari sisi dia, apakah dia sadar atau tidak. Kalau tidak sadar, maka problemnya dengan ketidaksadaran bahwa dia ini adalah dia ini berperilaku yang tidak sesuai dengan harapan dari si timnya. Dari ribuan jam lo fasilitasi berbagai industri, jujur-jujuran, siapa yang egonya lebih susah diatur di ruang meeting? Boomer yang nggak mau disalahin atau Gen Z yang katanya gampang baper? Enggak, keduanya ya. Kenapa lo bisa ngomong kayak begitu? Karena keduanya hanya lagi pegang remote yang berbeda, TV-nya sama sih. Jelasin. I like this analogi. TV-nya sama, remote-nya berbeda. I like this. Remote-nya berbeda. Dan mereka sedang rebutan channel, rebutan satu hal yang by the interest pada satu hal yang sama. Artinya the way Gen Z misalnya pengen lewat WA aja udah cukup, sementara boomers pengen meeting tatap muka. Keduanya sebetulnya sama. Boomer sukanya authority, Gen Z sukanya otonomi. Ini yang gue juga facilitating di beberapa kelas, judulnya Ambidex Leadership. Salah satunya Embrace the Paradox, yang akan jadi tema besar juga nanti di event gue. Nah, ini yang kemudian perlu ketemu nih authority-nya boomers untuk bisa memfasilitating. Dan problemnya adalah sekarang bukan tentang bedanya, tapi tentang cara untuk menyelaraskan keduanya. Jadi kalau ditanya mana yang kemudian dipilih, gue nggak milih keduanya karena keduanya adalah hal yang sama. Manusia tetap manusia, mereka hukumnya sama kok. Mau boomers, mau Gen Z, ya siapa yang ingin memimpin dia yang perlu memahami. Contoh, kan pertanyaan ke kelas gue tuh lumayan kritis tuh. Pak, kenapa sih kita tiba-tiba kita butuh pemahami cara Gen Z? Kenapa sih? Kenapa nggak dia yang memahami kita? That's a question. Loh Pak, ya kalau Bapak mau dipimpin sama Gen Z ya sudah. Bapak dipahami sama dia. Nanti Bapak yang ngikutin dia. Karena hukumnya adalah siapa yang mau memimpin, dia yang perlu memahami. Akhirnya. Ke Gen Z juga gitu sama.
lu mau mempropose sesuatu sama seseorang yang generasinya beda sama lu, hukumnya sama kok. Berbicara, menyampaikan dengan segala sesuatu berdasarkan programnya si kawan bicara kita atau siapapun orang itu. Lu Gen Z kalau ngomong sama boomer, ya lihat, lu tahu dulu, pahami dulu cara dia yang nyaman bagi dia apa. Lu boleh nggak bawain diri lu sendiri, gini aja gua mah, ngapain gua nyesuaiin? Ya boleh, tapi lu nggak dapat apa-apa, lu nggak bisa memimpin orang. Iya, karena lu nggak bisa meng-convey the message convey the message. Iya, lu cuma bisa ngomong, tapi lu nggak meng-convey the message. Banyak orang yang kalau dikasih masukan, jawabannya nolak dengan mindset. Karakternya, konsepnya kayak begini loh. Gue berapa kali ketemu orang, termasuk diri gue yang dulu. Itu kalau diajak ngomong gini, Kang Pur, I tell you gue nggak munafik. Gue ini orangnya begini, gue apa adanya. Jadi bahasa sopannya, karakter gue emang udah gini bawaannya. Terima dong. Kalau orang dengan tameng ego kayak begini masuk kelas meta coaching lo, bakal lo apain? Bakal gua tanyain aja, apakah itu berguna apa enggak buat lo? Is it useful apa enggak? Dalam konteks apa lo mengatakan itu? Dan dalam relationship dengan siapa? Karena pasti itu berkonteks. Pasti itu bukan untuk segala hal. What spesifik ketika lo mengatakan itu? Karena setiap orang kan hidup dengan matriksnya. We know matrix, 8 dimensi yang ada di dalam diri kita. Yeah. Kita bisa tahu. di-share nggak 8 dimensi? 8 dimensi ya, menarik. Ini yang sering gua bawa kalau di bawah kelas komunikasi, gua awali dengan 8 dimensi. Apa tadi kalimatnya? Udah, gua mah gini aja. Right. Oke, gua gini aja itu apa artinya? Gua tanya, jawab aja. Di dalam kita pasti ada artinya ya. Penting gak buat lo? Gue gini aja. Jawab tuh di kepala. Jadi teman-teman nih yang nonton nih ya, apapun tuh, ambil satu kalimat atau sesuatu hal yang lo yakini ini prinsip gue nih. Tanyain tuh dengan 8 pertanyaan. Apa artinya buat lo? Apa ini penting buat lo? Jawab aja. Nanti muncul apapun yang muncul di kepala, jawabannya itulah yang kemudian yang ngedrive lo sehingga lo mengatakan itu dengan berguna. Siapa diri lo ketika mengatakan itu? Kapan? Di mana? Saat dengan siapa? Dan dalam konteks apa? Dan dengan perasaan seperti apa? Itu tuh. Ya, kalau delapan dimensinya ya. Pernah belajar, kita itu akan selalu melekat di situ. Kita tuh akan senantiasa bersamanya si 8 dimensi ini. Dan kenapa disebut matrix? Karena kita perlu memimpin si matrix ini. Kita we lead the Matrix. Yeah. Makanya ketika film Matrix itu si Neo kan suka ditanya sama si Morpheus-nya, wake up Neo, the Matrix has you, karena lu udah dipimpin dengan emosi lu udah sedang dipimpin sama orang lain, lu dipimpin sama ego lu dipimpin sama peran-peran lu terkungkung oleh peran-peran yang dan ekspektasi orang di society dan sebagainya. Lu butuh penghargaan dari orang, lu butuh orang, padahal lu punya, lu dikungkung oleh power lu dikungkung oleh waktu, sehingga ada muncul kata harus yang gue udah hapus dari 10 tahun yang lalu, diganti perlu dengan perlu dan butuh, dan itu udah embodied di buku gue. Tim Minju itu satu buku yang di dalamnya nggak ada kata harus, nggak ada kata sulit. Kenapa? Karena udah embodied, dan bagi gue lebih powerful ketika gue bilang gue butuh meeting, gue perlu sholat dibanding dengan gue harus meeting, gue harus sholat. Dan itu lebih empower dan ngaruh kok ke seluruh jiwa raga ini. Dan bener, making you jadi looking forward gitu ya, looking bukan pressured gitu ya. Iya, mengubah sulit bukan jadi avoiding malah ya. Iya. Aduh, gue harus lagi gitu ya. Ada. Iya. Ada testimoni dari klien lo, listening isn't just hearing, it's paying attention without rushing to judge. Ini relate ke hubungan pasangan. Kadang istri curhat cuman pengen didengerin. Tapi suami langsung masuk mode fixing. Gimana cara ngerem ego buat nggak buru-buru ngehakimi atau ngasih solusi pas ngobrol sama pasangan? Oke. Komunikasi itu sebetulnya keterampilan atau attitude sih?
Menurut gue keterampilan. Itu ya, awalnya keterampilannya. Kenapa kita perlu berlatih keterampilan? Ujungnya adalah attitude. Kata siapa? Kata Richard Bandler. Wow. Jadi communication in the beginning is a skill. In the end is an attitude. Kalau komunikasi adalah sebuah skill, maka gimana prosesnya? Ibuku, almarhumah, dia bisa mendemonstrasikan namanya acknowledge yang gue pelajari dari Michael Hall dengan bayar mahal. Ibu gue tuh tanpa perlu belajar meta coaching, dia melakukan acknowledge. Dan ingatan itu terus terulang ketika gue belajar. Ini ibu gue melakukan ini. Jadi gue sebagai anak bungsu, 4 kakakku tuh udah married dan keluar dari rumah dan tersisalah 4 kamar. Di Bandung itu gue deket university, ada Unpad, ada Unisba. Kos-kosan. Di kosan itu berarti berangkat pagi-pagi. Ibu gue nanya, dan gue teringat sampai sekarang. Waktu mungkin dulu gue SMP atau SMA. Pakai bahasa Sunda, gue translate bahasa Indonesia ya. Mau kemana? Mau ke kampus. Oh, mau ke kampus. Acknowledge. Kampusnya di mana? Di Unpad. Oh, di Unpad. Unpadnya dari mana? Kedokteran, Bu. Oh, kedokteran. Di mana? Dan ketika dia ngobrol sama apa, sependek ingatku ya, semasa hidupnya, itu ngobrol tuh bener-bener attention tuh orang, listening, dan ngasih jeda ketika ngerespon saat orang nanya atau saat orang beres ngomong. Dan dia meng-acknowledge. Ya itu kita ngomongnya itu karakter ya. Kita ngomongin kalau kita dia baik, dia sifatnya baik, dia berkarakter baik gitu kan. Biasa kalau ketemu orang-orang yang kayak gitu tuh. Iya. And now we learn cara itu. Yang cara itu ibu gue belajar. Sependek itu nggak mungkin ibu gue belajar neurosematik, belajar enggak. Tapi itu ada di budaya. Itu mengapa Bandler bilang ujung-ujungnya attitude. Untuk mendapatkan attitude itu kita perlu berlatih, karena kan pada akhirnya manusia itu tidak bisa tidak berkomunikasi. We cannot not communicate. People communicate. Kenapa? Karena people relationship. Kita nggak bisa, nggak ada orang. Ada nggak sih orang yang hidup sendirian gitu? Ada dong. Castaway. Di meskipun pada akhirnya nggak bisa Kang Pur, dia nggak sendirian, ada kameramen. Iya juga. Iya kalau lu masuknya ke logik ya, kalau main di logik. Tapi ya. Judgment, assumption, apapun itu, karena basicnya manusia ketika ngomong dia pasti ada delation, right? Iya. Saya haus, sering tuh kita dengar cerita. Saya haus, minum. Ya belum tentu minum, hausnya minum. Itu kan di kepala lu, haus itu minum. Di kepala orang yang ngomong bisa jadi haus kasih sayang, haus ilmu. Masa jawabannya minum? We jumping into conclusion bahwa kalau kata itu, maka relationship dengan itu. Maka logik lu kan lu merespon berdasarkan logik lu. Itu di level bercakap-cakap. Ketika lu masih merespon berdasarkan apa yang lu tahu. Tapi kalau dengan pola seperti ini atau attitude seperti ini, kadang-kadang gue kalau lagi berkomunikasi sama orang-orang tertentu itu mereka menganggap bro lu tuh ribet. Iya mengganggu ya. Jadi bahasa gue gini, kalau ceiling lu di sini, vocabulary lu cuman segini, persepsi lu cuman segini, perspektif lu cuman segini, ketemu orang yang vocabulary-nya segini, perspektifnya segini, perception-nya udah no God knows gitu. Itu nggak bisa nyambung bro. Nggak bisa nyambungnya karena buat orang-orang tertentu, orang yang clarity base itu justru kompleks. Misalnya kayak barusan lu ngomong haus, itu belum tentu minum. Bisa jadi dia haus atensi, haus perhatian, haus kasih sayang gitu. Jadi misalnya contoh nih, kalau lu jadi bro gue gitu ya, lu bilang sama gue, bro gue haus, terus gue pause, terus gue liat muka lu, jadi lu haus proyek, haus saldo, haus apa, pocket money, itu gue kasih lu opsi untuk lu be more clear, atau lu beneran mau coffee, tea, water. Maybe that example ya. Ini gue lagi masuk supaya audiens bisa relate ya. Nggak apa-apa, karena itu pun pertanyaan yang sama ketika gue deliver itu as a sample. Gue biasanya langsung shifting ke sampel kedua. Gue janjian sama asistennya Gubernur Jawa Barat pada saat itu. Gue janjian karena dia teman gue. Kemudian gue di hari yang dijanjikan, gue WA dia.
pakai bahasa Sunda, cuman gue Indonesiakan ya. Gimana bro? Oke, ditunggu. Bahasa Sunda itu diantos. Diantos itu ditungguin. Dalam perspektif gue, dia nungguin gue. Gue berangkat. Nyampe, dia nanya, ngapain lu udah datang? Lah, lu bilang lu nunggu. Kan tadi jawabannya WA-nya ditunggu. Maksud gue, ditunggu. Nanti gue update lagi. He delayed up. Dia nggak SPOK dong. Terus gue nggak nanya. Kenapa? Gue assumption. Ini yang jadi ya paham lu sama paham gua itu beda. Gak ada yang salah paham, yang ada itu beda. Komunikasi membuat itu jadi nyambung. Komunikasi fungsinya untuk itu. Exactly. Kalau kita nggak pakai itu, maka kita sedang bercakap-cakap aja, conversation biasa aja. Bercakap-cakap it doesn't mean komunikasi. Right? Komunikasi itu terjadi ketika kita co dan union bersama-sama menggabungkan. Maka apa yang perlu kuperbaiki? Asking question. Tapi what kind of question yang kemudian presisi dalam konteks komunikasi ini yang kemudian jadi yang penyadaran lah bro. Contohnya gini, pertanyaannya apa dong? Kalau misalnya dia jawabnya ditunggu, gue perlu nanya apa? Karena bertanya gue akan mempengaruhi itu komunikasi atau bercakap-cakap. Contoh, kalau gue bertanyanya adalah ntar dia bilang ditunggu. Gue ke parkiran atau ke lobi, itu juga pertanyaan. Tapi nggak mengubah suasana karena ketika dia jawab di lobi, gue akan tetap berangkat ke lobi. Betul. Sementara esensi dari si ditunggunya itu not clear enough. Sama dengan haus, itu haus itu sample. Nah sekarang kalau ditunggu itu kemudian gue asumsikan sebagai dia nungguin gue, itu yang kemudian jadi masalah kronis di komunikasi yang nggak beres-beres ini. Di agreement kalau lu pasti banyak kontrak ya. Di pasal 1 itu apa sih? Itu tentang yang dimaksud dengan ini, yang dimaksud ini. We define about sesuatu yang mau kita obrolin. We clarity first. Tapi itu tidak terjadi dalam day to day conversation. Ya lu paham lah sama gue, ya kali. Kan kita udah temenan lama, lu harusnya udah kenal gue. Dan itu disturbing banget kalau kita apply, right? tapi faktanya bro, you know lah faktanya. Lu cari bisa googling. Berapa persen sih sebuah divorce itu terjadi untuk masalah komunikasi, berapa persen gue nggak tahu angkanya berapa, tapi itu pengkontribusi yang besar, bukan ekonomi, bukan sesuatu hal apapun, tapi komunikasi. Problemnya adalah dengan pasangan ngerasa bahwa gue udah paham, dengan teman ngerasa udah paham, padahal belum tentu. Di program Winning the Inner Games, lo setuju nggak kalau banyak konflik di dalam sebuah tim itu akar aslinya murni karena si bos nggak selesai sama dirinya sendiri? Ini perlu hati-hati menjawab. Kenapa? Jangan-jangan gue yang gak selesai nih. sebagai pimpinan jangan-jangan gue juga belum selesai. At least gini, kalau kalimat itu tuh didasari dari bahwa as a leaders dia kan gini. Bagaimana kita tahu sih bahwa orang itu udah selesai dengan dirinya? How do we know? Gue sih jawabnya, per 2020 gue pernah bilang gue keluarin kata-kata mindset merdeka. Di saat itu banyak orang ngomong, Sunil kok bisa gue hari ini mendeklarasi gue sudah termerdekakan. Itu 2020 bro. Right. Dan I mean it pada saat itu I felt anjrit selama ini yang memenjarakan diri gue sendiri. Exactly. Tapi setelah 2020 ternyata gue baru memerdekakan dari sel 1. Masih ada 100 sel. Ibaratnya as I go deeper and deeper, layer by layer, itu ada ratusan sel yang saya masih terpenjara. Oleh diri saya sendiri, oleh persepsi saya, oleh asumsi saya, oleh belief saya, oleh meaning saya. Dan it's a never ending journey. Exactly. Itu kenapa gue muncul pertanyaan, how do you know seseorang itu selesai dengan dirinya? Is it mati atau apa? Wujudnya tuh apa? Selesai dalam hal apa? Dalam konteks apa? Iya, tepatnya itu. Dalam konteks konteks apa? Ya, misalnya saya sudah tidak mau jadi pemimpin lagi. Saya cukup. Artinya saya sudah selesai dengan urusan kepemimpinan, istilahnya. Di perusahaan apa? Di perusahaan apa spesifiknya? Karena kita nggak bisa lepas dari
memimpin diri kita sendiri. Betul. Decision mau pakai baju apa itu lead yourself, right? Betul. Nah itu yang kemudian setuju banget tuh bagaimana kita punya kemerdekaan dalam mindset. Dan soalan dengan selesai itu gue termasuk orang yang sama itu, kita tuh nggak pernah bisa selesai dengan urusan kita, selalu ada PR dan PR kita itu adalah justru nggak akan pernah selesai kecuali ya dalam konteks apa dulu nih, dalam hal apa. Iya, betul. Karena kita banyak peran yang kita mainin. Iya di self itu peran apa aja. Dan gue pernah tuh kalau di kelas gue yang Understanding You nama programnya, itu di kelas tuh dibimbing lo tulis peran apa aja yang lo miliki di dalam dunia ini. Banyak, ada 50, ada 100 segala macam. Nah sekarang lo lihat peran-peran lo, apa yang lo sadari dan apa yang sudah lo lakukan dan belum lakukan dari peran itu masing-masing. Sampai ada yang nunduk, ternyata dia seorang jenderal, kemudian dia tersadar dari aktivitas itu, padahal dia qualified general, jadi seseorang yang bagus karirnya. Tapi pada saat dia peran sebagai father, sebagai ayah, dia merasa bahwa gak seberkualitas peran dia sebagai general itu. Dia tersadar, how come gua sadarnya saat ini di sini pada saat melakukan ini. Iya, itu yang dibilang the journey to yourself itu salah satunya dari 8 aspek itu adalah lu menyadari peran-peran apa aja lu. Sambil ngomong gitu, gue sambil peran gue sebagai paman nih, gue ada ponakan itu 16 nih. Gue udah terperhatikan semua belum ya, ulang tahun mereka gue udah kasih ucapan, gue juga sambil sadar. Jadi kan gue as a trainer, as a coach kan juga transformatif, bukan orang yang kita pandu, kita fasilitasi, right? Kita juga bertransformasi gitu. Yeah, I always believe, gua when I took, just for your information, I don't have a coaching certification. Okay. Bukannya I don't have because I didn't do it, I didn't take it. Jadi I follow the coaching program, tapi pas masuk ke ranah certificationnya, maksudnya ada ujiannya, I just skipped it. 7 tahun lalu, gue nggak tahu dari mana understanding ini muncul, tapi gue merasa apapun yang gue belajar, gue harus bisa apply ke diri gue dulu. Yeah, sure. Jadi harinya gue merasa at some level I think I am capable. Okay. Baru gue akan ambil sertifikasi. Okay. And this year baru gue mau ambil. Oh, good. Jadi itu adalah lebih kayak, okay, lu udah kasih diri lu 5 to 7 years. The journey, and tiap lu masuk dalam, you find something new again. Jadi kayak, my God, this is like, wow gitu kan. Yeah. Ya, makanya gue passionate sekali sama human transformation, karena menurut gue, I think the best and the most interesting exploration buat gue pribadi adalah to know thyself. Right. That's the most beautiful exploration menurut gue. Dibanding traveling, bukan berarti yang lain tidak baik, tapi I feel the most interesting. Yeah. Gitu. Want to appreciate Bruce O'Neill yang kemudian mau ambil sertifikat. Sebetulnya not about sertifikatnya. Gue yakin lu bukan tentang sertifikatnya, tapi tentang tahu bahwa apakah gue sudah memenuhi standar as a coach dengan mendemonstrasikan skill and then di benchmark. Kalau di kami di Meta Coaching itu bahkan kita yang sudah punya sertifikasi kadang-kadang setahun gue minta Ko Irfan tolong benchmarkin gue mau coaching untuk to know bahwa gue masih mendemonstrasikan pada skill yang standar 2.5 itu atau tidak. Dan karena gue percaya skill itu bisa berubah-ubah, sangat bergantung pada pengetahuan kita, experience kita, skill dan kita, juga kondisi. Dan kondisi juga. Kondisi because kan, ada certain things yang memang nggak bisa kita tebak kan. Misalnya mendadak lu merasa diri lu lagi transformasi, toto COVID, lockdown, itu kan. Gitu kan. Iya. Dan coaching ini menariknya kan kita nggak bisa tahu arahnya kemana karena klien yang kita mau mandu klien nih, right? Klien dan kita coaching ini mau kemana, kita yang pandu. Dan benar-benar menurut gue ya, kenapa gue nggak mengklaim as a coach, gue lebih ke trainers karena gue merasa embodied as a trainers. Coach itu menurut aku 10 time harder, 10 kali lebih berat dibanding training menurut gue. Karena coaching itu agendanya ada di klien, kita hanya memandu dia untuk mencapai tujuan terbaik dia. Dan itu yang kemudian ya appreciate banget kalau Bruce O'Neill mau ambil. Saya kan bukan sertifikasinya, tapi kita tahu tuh bahwa kita sudah. I just feel kayak ada kayaknya lu udah punya level kepantasan gitu. Iya.
Bro, last nih. What made you? Apa yang membuat lo mau menjalankan program yang namanya TOS Ideas? Dan gua thanks to you, to Pak Pras, to ajakin gua menjadi part of it meskipun I'm freaking nervous. How come? Oh iya. Sunil nervous. Nervous karena briefnya kan tenang aja guys, nanti akan bener sih kepalanya udah mulai gitu kan. Meskipun gua nggak sering interaksi, tapi I am a person who analyzes things. Gua udah kayak mampus nih. 12 menit, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Tidak boleh mengapresiasi diri ataupun orang lain, salah satunya. Terus tidak boleh memotivasi. Aturannya terlalu banyak. Tapi harus menjadi otentik, tapi bisa membuat audiens pulang dengan experience transformasi. Itu kan gokil, Pak. Cerita, Pak. Well, those ideas, toss itu kan tossing. Tossing ya. Throwing the ideas. Yang kemudian ideas itu bagi si audiens mau dijadikan apa? As a learning, as a motivation, as an inspiration, atau apa? Itu diserahkan sepenuhnya kepada audiens karena niatan kita giving bukan taking from the audience. Those ideas itu 2017. Deliver 12 menit orang bicara saksing tentang authentic story-nya yang kemudian story diri yang di tweak atau diubah menjadi story yang bisa orang tuh relevan dengan story-nya dia, dan kemudian dari story itu jadi sesuatu yang ya tergantung orang akan menjadikan dia sebagai sebuah inspirasi yang menggerakkan. Makanya jargonnya adalah speaker stories idea perlu lahir dari authentic diri, story yourself. Kemudian dia mampu membawa atau membuat audiens itu transformatif dan tentunya menggerakkan, which is itu impactful. 3 hal. Authentic, transformatif, dan impactful. Desainnya adalah benar 12 menit saksing, nggak pakai kata pembuka, nggak pakai apa, langsung aja cerita, just like TED Talks. Mungkin teman-teman udah tahu TED Talk. Saya sangat tertarik karena awalnya kan pengen mendevelop teman-teman semuanya, termasuk diri saya juga, untuk organize karena basicnya bukan organizer, tapi kemudian ada sebuah kebutuhan untuk berkontribusi kepada komunitas provokasi, ya komunitas kita nih, komunitas belajar. Yang kemudian banyak tuh teman-teman yang pengen next level public speaking. Jadi nama awalnya itu adalah next level public speaking, yang kemudian TOS Ideas ini jadi ajang untuk kita mendemonstrasikan next level public speaking yang tidak menggurui, tidak mendakwahi, tidak menceramahi, tidak memberikan sales pitch, tidak kemarin menggerutu, ngomel-ngomel, curhat, tidak semua itu. Just talk, just conversational style. Kira-kira audiens seperti apa yang akan datang dan apa yang audiens really akan bawa pulang dari TOS Ideas? Audiens yang seperti apa mungkin buat gambaran tuh teman-teman yang pernah ikut TOS Ideas, ikut Pro Talk, ikut Mensrea mungkin sebagian pernah ikut Mensrea, kemudian teman-teman yang ikut Intriknya Prof. Renal, teman-teman yang ikut Gita Wirjawan, pengikut podcast Middle Up, Urban. You guys. Audience Big Thinker itu audiensnya TOS Ideas banget. Iya. So jadi teman-teman akan mendapatkan kita juga desain dari venue-nya itu sebagaimana sebuah sinema, karena mereka akan menjadikan story itu sebagai sebuah sinematik. Bro Sunil ini akan mensinematikan story-nya. Gue nambah ini gak? Itu yang bikin gue cipar ya kan. Sehingga audiens itu gelap, suasananya kayak nonton bioskop dan hanya menikmati seseorang bicara secara otentik tentang kisah hidupnya, challenge hidupnya, yang kemudian dia tidak ada agenda untuk menjadikan itu sebagai motivasi, inspirasi, nggak ada. Just the throwing aja, just the tossing aja. Just raw and authentic. Aja. Dan at the end kita yang akan mengambilnya as audience. My experience di event yang sebelumnya, Pro Talk namanya dalam bahasa Indonesia,
Itu ada seorang professional gamers, literally professional gamers. Dia dibayar karena main games, kemudian dia menjadi pembicara Pro Talk, which is itu Tosides in Indonesian version. Yeah. You know what? Dia bukan public speakers, dia bukan coach, dia bukan trainers, tapi dia yang kemudian membuat si audiens itu boros tisu, si audiens itu ketawa sampai terpingkal-pingkal. Wow. Dan itu roller coaster yang paling naik turun pas dia speaking, seorang profesional gamers. Jadi kita menghadirkan bukan tokoh yang luar biasa, meskipun ada Bro Sunil di sana, dan it's common people yang memang punya story yang benar-benar otentik. Dan itu yang kemudian membuat gua bersemangat. Kalau pertanyaan tadi apa yang membuat lu bersemangat ya? Karena seneng aja melihat transformatif di semua teman-teman, baik pembicara, baik audience. Ya, buat teman-teman nanti bisa lihat link di bawah ini juga untuk informasi Tos Ideas. Tapi kalau lu pengen mengexperience cerita, tapi pulangnya merasa dan besokannya berbeda, lu harus datang karena konsepnya unik. Gue pengen the last, kenapa temanya embracing paradox? Setiap kita day to day menghadapi paradoks, right? Seorang ibu yang perlu masuk anak atau perlu karir ya. Seorang entrepreneurs yang dia perlu melakukan inovasi atau gue mau optimalin tim gue, resource gue. Kalau tim gue, resource gue dioptimasi efisiensi, orang udah pada bikin inovasi. Kalau inovasi, gue malah paradox. How you embrace it? How lu hidup dengan gue itu? Bro Sunil punya paradoksnya sendiri dan how you embrace it. Dan ketika orang tahu, boleh jadi ada relate dengan audience. Gue juga punya cerita itu. Gimana cara lu, strategi lu untuk menghadapi dua paradoksial itu? Harapannya orang-orang nih, teman-teman yang hadir bisa relate ke dirinya, yang kemudian ada satu yang transformatif. Kita bisa embrace. Kita bisa memeluk dua paradoksial itu yang dihadapi. Wow. Terakhir, kalau besok adalah hari terakhir lu ngasih pelatihan dan lu cuman boleh ninggalin satu pesan buat semua leader dan profesional di Indonesia, lu bakal ngomong apa, bro? Menjadi leaders yang ia mampu memimpin pikirannya, perasaannya, kata-katanya, dan perbuatannya. Bukan dipimpin oleh pikiran, perasaan, kata-kata, dan perbuatannya.